Selamat malam. Malam ini saya akan menguji salah seorang calon mahasiswa pascasarjana Sekolah Tinggi Teologi Abdisat Medan. Kiranya proses wawancara ini berjalan dengan baik. Oke, selamat malam buat Pendeta Erikson ya. Iya Pak, selamat malam Pak. Bagaimana kabar? Sehat Pak, sehat Pak. Oke, sudah siap ya untuk bincang-bincang ya malam ini ya. Oh iya Pak. Oke, sebelum kita mulai bincang kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami malam ini akan melaksanakan wawancara dalam rangka persiapan saudara Pendeta Erikson memenuhi persyaratan memasuki pascasarjana Sekolah Tinggi Teologi Abdisat Medan. Kiranya perbincangan kami malam ini akan melihat kemampuan beliau untuk studi lanjut di pascasarjana. Berkati perbincangan kami dari awal hingga akhir. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Kedengaran Pak, kedengaran. Oke, baik. Kita mulai dari persiapan administrasi dulu ya. Karena ini penting supaya kita nanti bisa melihat dengan jelas persiapan secara administrasi. Nah, misalnya ini kan belum diisi nama orang tua kan. Oh iya Pak. Kemudian nomor induk KTP ya. Kemudian alamat lengkap sesuai KTP juga belum. Kemudian itu saya di sini tidak dilampirkan memang sama saya hasil TOEFL-nya. Sudah sampai tahap berapa TOEFL-nya? TOEFL belum pernah dites Pak. Oh, belum pernah dites ya. Oke, berarti nanti kalau belum dapat TOEFL masih pertimbangan untuk studi ya, karena di sini bisa dikatakan menyerahkan sertifikat TOEFL versi ITP International Test Preparation dari LIA skor 400 untuk MTH. Baru dengan skor minimal 350. Jika belum memiliki dapat diserahkan sebelum proposal seminar nanti dilaksanakan. Oke ya, ini persyaratan administrasi. Kemudian saya baca ini surat rekomendasi, bisa memang dari pimpinan pusat, bisa dari distrik atau klasis ya. Iya Pak. Nah, saya kurang tahu apakah karena terjadi pergantian klasis dan sebagainya. Kalau yang menandatangani kan di sini Ketua Pendeta Diarna Sinulingga, Magister Teologi. Iya. Dan Pendeta Rio Berseba Bangun, Sarjana Teologi, Sekretaris ya. Iya Pak. Tapi di bawah ini ada ketua ini, Ketua Pendeta Bernandes Ginting, Sarjana Teologi, MPSI, Wakil Ketua Joseph Sianturi, Sarjana Teologi, Sekretaris Pendeta Tetap Pasta Udina Terigan, dan sebagainya. Ini iya, maksudnya apa ini? Ini Pak, pas baru-baru ini pergantian ketua BPMK lah, Badan Pekerja Majelis Klasis Kuala Langkat, dan memang saya rasa kop ininya belum diganti Pak yang di bawah. Oke. Sudah terjadi pergantian ya? Iya, terjadi pergantian Pak. Oke, itu nanti supaya catatan. Oke, itu persyaratan administrasi. Nanti mungkin yang lain yang belum lengkap silakan dilengkapi ya. Ya, Pak. Oke, kemudian kita bincang-bincang. Kalau di sini tadi saya share lagi ya sebentar. Ini di dalam surat rekomendasi ini tadi tampak dengan jelas bahwa kamu distudikan oleh majelis
klasis GBKP Kuala Langkat ya. Iya, Pak. Pembiayaan murni dari BP Majelis Klasis GBKP Kuala Langkat. Artinya kau beasiswa dari Majelis Langkat ya. Iya, Pak. Berarti artinya secara finansial studimu tidak ada gangguan ya, tidak ada masalah gitu ya. Secara finansial. Sekarang kita kan beranjak selain secara finansial sudah oke, kita akan bincang soal persiapan lain. Nanti kalau studi apakah Erickson akan meninggalkan Langkat atau tetap melayani lalu datang ke STT? Bagaimana nih? Oh, ini Pak, terima kasih Pak. Memang di klasis Kuala Langkat Pak, ketua klasis yang lalu ada visi misinya untuk menyekolahkan pendeta-pendeta yang melayani di klasis Kuala Langkat. Makanya yang sekolah ke STT Abdi Sabda tidak meninggalkan pos pelayanan, tapi dengan melayani sambil studi gitu Pak. Contohnya sekarang yang studi di STT Abdi Sabda, yang ketua kami ini juga baru wisuda, Pendeta Diarna, Pendeta Rio juga lagi seminar proposal saya rasa Pak. Itu yang disekolahkan dari klasis tanpa meninggalkan pos pelayanan. Itu visi misi ketua klasis yang lalu diestafetkan ke Badan Pekerja Majelis Klasis yang baru ini dan direspon dengan baik gitu Pak. Makanya sampai giliran saya sekolah ke STT Abdi Sabda juga Pak. Berarti di sini ini tidak boleh diisi dengan full time. Ini kan pilihan status kemahasiswaan full time. Full time itu kan berarti meninggalkan jemaat dan stay di Medan. Tidak memegang jemaat. Tapi kalau masih pegang jemaat sambil studi berarti dia part time. Nah, jadi sama saja kalau dia full time dan part time kan punya konsekuensi masing-masing. Kalau dia full time dia penuh waktu bisa segera selesai. Kalau part time tantangan yang dihadapi selama ini ialah mahasiswa akhirnya habis waktu dan akhirnya diperpanjang dan akhirnya kampus kita terlampau fair ya, memberi panjang waktu dan sebagainya, dan kesannya kampus kita kampus asal ada gitu. Itu kesan. Dan ini nanti kalau kita sudah terakreditasi nggak bisa lagi, kita harus memenuhi standar ya, standar dikti mahasiswa S2 maksimal dia 3 tahun di masa studinya. Kalau lewat ya bisa surat pengunduran diri dan sebagainya. Tapi kampus kita memang ya karena pendeta mungkin semua yang menangani banyak kasih sayangnya, sehingga bisa masa studi itu melebar sampai 7 sampai 10 tahun bahkan dan sebagainya. Dan saya dari Pak dosen memang sudah mengingatkan itu memang tidak boleh lagi karena standar dikti kita sudah terakreditasi. Program magister kita sudah terakreditasi. Suka tidak suka emang peraturan harus dijalankan. Kalau tidak nanti ya kita ditarik ke akreditasi kita. Gitu ya. Oke, jadi part time ya. Semoga nanti bisa membagi waktu. Karena saya lihat banyak tadi seperti tadi ya, di lapangan terlampau sibuk melayani, lupa dia studi. Lupa dia sedang punya tanggung jawab belajar di kampus untuk memenuhi standar akademis. Oke, itu cara waktu, berarti part time. Kemudian kalau soal keluarga berarti sudah jelas ya, karena dia tinggal di jemaat tidak masalah. Keluarga masih di jemaat dan anak-anak tinggal di jemaat, dan tinggal Erickson nanti yang datang ke kampus. Tempat pelayananmu ke kampus berapa jam? Kalau dari pelayanan ke kampus lebih kurang 1,5 jam Pak. 1,5 jam. Iya.
dari GBKP Runggun Tanjung Muda. Iya Pak. Wah, 1,5 jam ya. Oke, ya pandai-pandailah mengatur waktu 1,5 jam ini. Hati-hati dalam berkendara dan sebagainya, karena apalagi kalau misalnya masuk kuliah jam 8 ya jangan berangkat jam 6 kan. Ya, harus di manajemen waktu supaya jangan terlampau ngebut di jalan, karena kan ya harus hati-hati, menghargai jiwa juga, menghargai diri dan sebagainya, harus tetap waspada. Oke, berarti keluarga oke, waktu oke, dana oke. Nah, kemudian ini soal, kita bicara soal kesiapan akademis ya, kesiapan akademis. Sudah 7 tahun di lapangan, tamat 2014. Iya Pak. Tentu dengan 7 tahun di lapangan sudah punya pengalaman empiris berteologi, bermasyarakat, bergereja, dan melihat apa tantangan-tantangan di tengah jemaat yang perlu dikembangkan. Maka kita studi. Kita berangkat dari sebuah pergumulan yang mendalam dari hasil pengalaman kita 7 tahun, sehingga punya benak keinginan untuk studi. Kira-kira selama 7 tahun ini, apa yang membuat Erikson untuk studi lanjut? Kira-kira apa motivasi yang paling berat atau yang sangat membakar di dada sehingga saya harus studi? Karena saya melihat pergumulan jemaat begini, saya harus menstudikan lebih dalam. Kira-kira apa? Ya, yang membuat saya untuk lanjut studi Pak, di dalam lebih kurang Bapak bilang 7 tahun melayani di jemaat, kan baru 2 tahun ini menjadi pendeta. Kalau di GBKP hanya dulu detaser dibilang Pak, sebelum jadi calon pendeta lagi. Yang saya lihat di lapangan pergumulan itu dalam segi praktika pastoralnya, bagaimana memang menghadapi di dalam kepelbagian jemaat Pak. Dan saya kurang dalam hal belajar, makanya saya mau belajar kembali untuk menggumuli dan memahami dalam arti teori-teori praktisnya, supaya dalam jemaat ini juga terterima dengan baik. Karena saya kurang dalam arti mau belajar mengecas kembali, makanya saya mau studi S2, karena melihat banyak sekarang jemaat-jemaat ini juga yang sudah pintar, pandai, tapi memang dalam pergumulan saya mau mengecas kembali untuk terus belajar dan belajar, bukan untuk mengimbangi, tapi untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan jemaat supaya semakin cepat untuk menyampaikan firman Tuhan, gitu Pak. Berarti masih 2 tahun kalau pelayanan pendeta ya? Masih 2 tahun full, jalan 2 tahun full timernya Pak. Wah, lama sekali. Mengapa begitu? Setelah tamat dulu bagaimana rupanya SOP pendeta di GBKP? Setelah tamat 2014, saya tes ujian vikaris calon pendeta, lalu di situ gagal Pak. Gagal, lalu saya melayani di pedalaman daerah Riau Sumbar, lalu setahun di sana, tes lagi, itu pun gagal. Berikutnya melayani lagi ke daerah Bogor Pak, ada pedalaman dekat Bogor sana, dekat Parung, ada di perkampungan di situ, melayani di situ. Lalu dari situ lulus. Setelah lulus baru ditempatkan magang lagi di unit-unit GBKP Pak, di Yapos, Gelora Kasih, dan Alpha Omega. Barulah tahun 2017 ditempatkan ke jemaat di daerah Laubekeri, Rimbun Baru Pak. Baru 2019 akhir ditahbiskan menjadi pendeta, lalu ditempatkan di
Tanjung Muda. Itulah SOP di GBK. Oke. Berarti hanya 2 tahun pengalaman empiris jadi pendeta ya. Iya, Pak. Oke, dari 2 tahun pengalaman empiris jadi pendeta, tadi apa yang menarik? Apa pergumulan yang menarik sehingga kamu punya semangat untuk studi selain hanya menambah wawasan tadi? Pengalaman yang menarik saya lihat, Pak, yang dia penting di lapangan, tapi bagaimana pendekatan, Pak, pendekatan ke semua jenjang, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Situlah kadang-kadang saya belum bisa, dalam tanda kutip, belum memahami semuanya seperti itu, Pak. Biasanya ya memang ya berbagai metode dalam studi S2 ya. Dalam pengalaman bergereja, dalam studi. Ada orang memang tamat S1 langsung studi S2. Boleh saja, tapi dia tidak punya pengalaman empiris yang harus ditingkatkan, digali, dibahas dalam studi lanjutan. Studi lanjutan artinya kita telah mengalami pengalaman empiris di lapangan, lalu kita bergumul dari sebuah pengalaman yang sangat mendasar itu, lalu kita tertarik untuk studi, untuk mengasah pergumulan kita. Intinya begini, Erikson dalam studi ini nanti sudah punya pemikiran apa yang menjadi judul tesis yang harus digarap selama studi. Sudah ada atau belum? Untuk saat ini belum ada kepikiran, Pak. Tapi setelah saya menggumuli sampai hari ini, saya mau melanjutkan yang ada di skripsi saya, Pak. Karena sampai sekarang juga terhadap bencana sinabung yang belum kunjung usai bagi jemaat-jemaat yang terdampar, apalagi saat situasi sekarang ini, Pak. Ya, berarti nanti judul tesismu masih tetap bencana. Disitulah dari yang saya masih ada dalam benak saya, Pak, dalam melihat situasi seperti itu, Pak. Ya, disinilah sering tanda petik ya, mahasiswa program pasca sarjana itu punya kegagalan masa studi karena dia studi tapi tidak tahu dia arah kemana studinya. Saya mau berjalan itu karena saya punya tujuan. Nah, kalau misalnya ini lagi ditingkatkan menjadi sebuah tesis, tidak ada sesuatu yang baru. Ini bukan pengalaman empiris lagi. Ini kan dulu latihan menulis karya ilmiah pada strata S1. Latihannya sudah selesai dan sudah diwisuda menjadi sarjana teologi. Setelah itu kita masuk ke lapangan menjadi praktisi teologi. Lalu ketika kita berpraktek teologi, kita menghadapi tantangan, rintangan, hambatan, atau kita melihat di jemaat itu ada sebuah peluang teologi yang harus dikembangkan, yang harus digali secara akademis, maka kita tertarik studi. Lalu kita punya program untuk menulis tesis kita. Jadi kalau kita masuk ke sebuah kampus belum ada di bayangan kita apa yang mau kita kerjakan, itu akan mengalami kesulitan dalam studi. Sama tuh dengan S1, pas mau ditulis pengumpulan judul skripsi, dia bingung menulis skripsinya apa. Itu namanya mahasiswa yang tidak siap tamat. Kalau saya mengajar metodologi penelitian semester 3, kalau sudah tamat mata kuliah metodologi penelitian, sebenarnya dia sudah siap menulis skripsi. Dia sudah punya bayangan judul skripsi dia apa. Sehingga walau dia masih tingkat 2, dia sudah kumpulkan buku untuk menulis skripsi. Sehingga dia sudah siap anytime menulis skripsi. Sehingga orang yang belajar teologi tidak main-main. Harus mengumpulkan banyak buku. Ini bukan
menurut saya ini banyak sekali. Iya Pak. Karena kita punya minat belajar mendalami teologi. Nah di sini, jadi kamu harus punya roadmap dalam studi itu. Saya menulis praktika. Apa yang digumuli di jemaat tentang praktika? Sehingga itu layak dijadikan tesis. Tesis itu harus punya sebuah masalah. Masalah yang kita jumpai di jemaat, lalu kita angkat menjadi sebuah tesis. Itu nanti yang kita gumulkan. Contoh saya dulu studi, saya bergumul soal keluarnya joint declaration between Catholic and Lutheran, soal justification by faith, soal deklarasi bersama penandatanganan antara Lutheran dan Katolik. Itu dibahas. Lalu itu menjadi sebuah pergumulan teologi bagi saya. Lalu saya gali menjadi sebuah tesis. Lalu saya studi. Nah, ketika mulai start studi, saya sudah fokus membahas joint declaration, deklarasi bersama. Dan itu sudah saya cetak di Canisius setelah selesai studi. Nah, artinya kita punya roadmap studi itu dengan sebuah realitas empiris di lapangan. Jadi jangan nanti masuk lalu berpikir-pikir apa itu tesisku ya. Semester 3 apa tesisku ya. Semester 4 proposal tesis nggak bisa-bisa. Akhirnya asal-asalan. Banyak proposal tesis itu asal-asalan. Karena dia tidak tahu menulis apa. Metodologinya tidak dia tahu. Padahal magister harus punya metodologi yang bagus. Kalau tidak punya metodologi itu bukan S2. Oke, itu nanti cari sendiri lah ya. Supaya jangan asal masuk studi tapi tidak tahu mau kemana studinya dibawa. Habis waktu, habis pikiran, di jemaat pun karena banyak masalah, dia lupa tadi seperti tadi, membahas apa yang dia sedang pikirkan. Karena tidak ada masalah, maka dia tidak menulis. Oke, itu abaikan, nanti cari sendirilah sehingga punya masalah supaya kamu siap untuk studi. Kemudian begini, karena banyak orang studi di STT dan menurut Erikson ini bagaimana program S2 STT ini? Menarik atau bagus atau bad? Bagaimana menurutmu ya? Kalau yang kulihat di kampus STT Abdi Sabda program S2 kalau sekarang ini sudah lebih bagus Pak. Karena saya dengar juga dari abang-abang senior untuk penambahan dosen juga sudah dalam artian sudah mulai bagus, dan yang mengajar juga sudah mulai banyak di pasca sarjana yang sudah doktor gitu Pak. Yang waktu saya kuliah di Abdi Sabda memang ada juga yang S2 mengajar dia di S2 juga gitu. Tapi saya lihat sekarang dan saya lihat memang daftar nama-nama dosen banyak yang baru gitu Pak. Banyak baru dosen-dosen yang mengajar di pasca sarjana STT Abdi Sabda. Menurut perasaanmu lah, penilaianmu, mengapa Erikson nyaman untuk studi S2 di STT Abdi Sabda? Mengapa misalnya tidak ke STT Jakarta, UKDW atau ICP HKBP? Lalu mengapa pilih di kampus yang sama? Memang jujurnya Pak, kenapa saya ambil di STT Abdi Sabda, karena itu tadi Pak, part time. Dalam artian kami ini kuliahnya kuliah mandiri. Dalam artian bukan dari pusat yang memberikan kami beasiswa, begitulah dikatakan, tapi klasis yang melihat bahwa pendeta-pendeta yang ada di klasis ini perlu ditingkatkan sumber daya manusianya, makanya dibangunlah visi misi supaya sumber daya manusia pendeta di klasis ini akan lebih bagus dan pelayanannya juga akan maksimal dan bagus. Itu yang memang saya tangkap Pak dari kenapa di Abdi Sabda saya mengambil, bukan karena memang saya alumni dari situ, bukan, karena memang
part time itu tadi, Pak. Tidak ada dalam bayangan Erikson, nanti tamat kok, itu gampang di situ studinya, kira-kira begitu. Ada kira-kira itu. Tidak ada, Pak. Karena memang jujur aja, Pak, waktu S1 pun memang belajar, S2 ini juga ya akan lebih, jangan pula seperti yang Bapak bilang tadi, memang itu pergumulan saya mengambil S2 ini. Bapak ingatkan tadi, memang saya agak terhentak memang apa yang ingin dicari gitu. Apakah memang hanya memang nanti di situ pas sepertinya asal-asalan untuk menulis tesis, apa metodologi belum tahu. Memang ada sih di benakku, Pak. Itulah penggaliannya tentang berkat juga itu, Pak. Kadang-kadang saya berpikir, saya bandingkan ke kitab Ayub gitu, Pak. Kitab Ayub itu kan di situ Tuhan memanggil iblis untuk mencobai si Ayub. Tapi Tuhan berpesan cuma satu yang tidak bisa diambil, yaitu nyawa. Dalam hemat saya, logika saya, jangan-jangan iblis ini juga bisa mengambil nyawa. Itu memang bergumul sekali dengan itu. Jangan-jangan orang yang mati atau minum racun kok udah dari Tuhan. Apakah memang iblis juga yang menyuruh dia minum racun itu gitu? Makanya kadang-kadang ini udah Tuhan yang buat gitu. Itu juga ada pergumulan. Saya juga sekaligus mau mencari pergumulan itu gitu, Pak. Ya, kalau ke sana nanti ya harus hati-hati ya. Ini kan di pilihanmu. Saya coba ingatkan lagi. Ini kan Iya. pilihanmu praktika Iya, Pak. Pastoral. Tapi apa yang kau sampaikan tadi itu kan dogmatika. Iya. Jadi sering seperti ini terus persoalan kita di kampus sekarang. Banyak calon mahasiswa S2 tidak jelas mau kemana arah dia. Dia nantilah ketemu di sananya itu. Kalau begitu cara studinya, saya pastikan dia akan linglung dan tersesat di hutan yang gelap, di hutan yang rimba hutan yang luas. Jadi jangan tersesat di hutan yang luas itu. Sejak awal pastikan apa yang mau kita tulis, apa yang menjadi pusat studi kita, supaya jangan nanti masuk ke sebuah hutan, masuk ke STT, mulai studi, mulai membahas topik, tapi kita semua terbuka mau kita bahas. Sorry, itu akan mengganggu kita dalam studi, tidak fokus. Nanti kita akan bingung sendiri di hutan yang luas itu, mau kemana saya sebenarnya. Jadi bingung, akhirnya nggak selesai-selesai. Jadi memang mulailah berpikir, apakah kalau tadi itu yang mau dibahas, itu dogmatika. Tapi yang kau tulis tadi pastoral. Kami nanti dosen ini akan rapat. Apa yang kau tulis itu pastoral, kami akan memilih dosenmu pastoral. Lalu kami akan menentukan orang yang tepat membimbing kepada apa yang kau gumulkan. Jadi apa yang kau tulis itu akan kami bicarakan. Jadi jangan asal masuk, nanti di tengah jalan berubah lagi, enggak bisa. Iya. Nah, ini harus kau pikirkan matang-matang. Kalau pastoral, ya pastoral. Kalau memang dogmatika. Praktika itu kan dogmatika, etika, pastoral. Itu sistematika semua itu. Nah, tapi kamu sudah pilih pastoral dalam proposalmu. Nah, itu kan jadi ya carilah apa yang menjadi masalah-masalah pastoral. Tapi jangan seperti banyak tesis mahasiswa di STT kita, judulnya objeknya yang berbeda, judulnya sama. Pendampingan pastoral kepada yang sakit kusta, pendampingan pastoral kepada sakit perut, pendampingan pastoral kepada sakit encok, kan itu. Judulnya sama semua. Hanya ganti encok, sakit mencret, sakit ini, itu aja. Dan itu ya menurut saya zamannya lagi seperti itu. Apalagi sekarang kita sudah akan menggunakan Turnitin melihat plagiarisme mahasiswa. Jadi kampus kita sudah akan semakin meningkat dalam rangka melihat plagiarisme. Sehingga nanti kalian juga harus diwajibkan menulis jurnal-jurnal nasional. Sebelum itu ada, nggak bisa wisuda.
Ini sudah kami tetapkan. Jadi memang studi ini jangan main-main lagi di kampus kita. Jadi harus siap mental. Dosen dan mahasiswa harus bekerja keras. Makanya tidak boleh lagi yang S2 mengajar S2. Harus S3 mengajar S2. Nah, ini sudah menjadi kebijakan kampus. Dan itu sudah menjadi standar nasional dikti. Oke, sampai di situ tadi punyalah ke arah mana. Pertanyaan berikutnya begini. Banyak orang studi karena lihat teman, dia sudah S2, aku pun S2 gitu. Sehingga hanya menambah gelar saja. Pertanyaannya setelah masuk studi nanti untuk apa Erikson studi? Di benakmu itu saya studi ini untuk apa? Ya, Pak, terima kasih Pak. Pertama sekali di benak saya bukan mau menambah gelar Pak untuk studi. Yang saya katakan di awal tadi, saya mau menambah pengetahuan untuk lebih dalam pelayanan Pak, bukan untuk menambah gelar. MTH apa dalam artian memang secara singkat artinya STH, MTH juga artinya memang itu nambah gelar dan sebagainya. Itu saya bukan itu yang menjadi saya kejar seperti itu Pak. Saya mau menambah pengetahuan dan menambah pengalaman studi kembali dan untuk lebih giat lagi di dalam pelayanan. Bukan ada hal-hal embel-embel yang lain-lain. Hanya untuk memang nambah pengetahuan dan untuk menindaklanjuti pelayanan di runggun-runggun gitu Pak, di mana nanti ditempatkan. Gitu, Pak. Artinya begini, jangan nanti kalau saya sudah S2 berarti penempatan saya pun harus yang hebat gitu ya. Saya punya kesempatan untuk ketua klasis, atau ketua muderamen gitu kan. Jadi gelar itu menjadi SIM mencari jabatan. Nah, saya tidak suka dengan motivasi yang seperti itu. Saya studi bukan untuk jabatan. Dia studi karena dia mau bishop, mau purus, mau ketua muderamen. Saya pikir itu bukan saatnya sekarang. Kita studi adalah untuk menggali ilmu, menambah ilmu. Karena teologi itu tidak statis, teologi itu dinamis. Jadi pendeta yang tidak menambah ilmu, berteologi, maka dia akan ketinggalan zaman, ketinggalan kereta. Maka banyak baca buku. Pasca sarjana harus banyak baca buku. Jadi kalau dia seorang magister teologi tapi tidak punya buku di rumahnya, saya melihatnya itu ecek-ecek. Gelarnya itu ecek-ecek. Karena dia hanya mencari gelar, bukan menambah wawasan berteologi. Maka rajinlah membaca buku, membeli buku baru, supaya kita menambah wawasan baru. Kalau buku-buku yang kau pakai nanti masih terbitan 1975 sampai 1900-an, itu nggak digunakan lagi. Kita sudah punya standar menulis sekarang maksimal 10 tahun ke belakang. Kalau dipakai 1975, 1800. Sekarang dalam studi pasca sarjana, jurnal yang banyak. Bukan lagi buku. Jurnal. Jadi harus banyak membaca jurnal. Jurnal, menulis jurnal. Jadi kalau tidak seperti itu, kita tidak menjadi magister teologi yang handal. Hanya embel-embel aja tadi tambah. Tidak mampu bersaing di dunia akademis. Jadi persiapkan dirimu menjadi seorang teolog yang mantap, yang bersiap bersaing di dunia teologi. Harus ke sananya. Jadi saya katakan tadi, jangan tamak mudahnya tamak di situ ini, tak masuk pun tamaknya nanti itu. Kita mengemis, nangis tamak nanti itu, kira-kira gitu ya. Dulu mungkin bisa, dulu ya. Sekarang ya kita berjuang jangan nilai akademis kita penuh dengan rasa iba dan belas kasih. Tapi nilai akademis kita harus terukur, bisa bersaing dengan kampus-kampus teologi lain. Gitu. Jadi itulah dulu yang bisa kita bincangkan. Lalu yang berikut
Nah, tentu gelar yang kita raih akan dituntut banyak. Semakin tambah gelar kita, jemaat akan menuntut banyak dari kita. Magister teologi akan dituntut magister teologi, doktor teologi akan dituntut doktor teologi. Tentu akan ada harapan orang yang melihat kita, yang baik yang sedang studi ongoing proses dengan yang sudah tamat, dengan harapan-harapan baru yang akan kita berikan kepada jemaat. Nah, kira-kira misalnya setelah studi dan berproses ya untuk menjadi mahasiswa lalu tamat nanti, kira-kira bagaimana pemikiran-pemikiran Erikson dengan bergereja, berjemaat dengan masa studi ini, dan setelah pun nanti kalau sudah tamat, kira-kira bagaimana? Ilmu yang sedang digali dan diperoleh itu, apakah cukup untuk diriku atau memang akan saya bagi share untuk jemaat atau masyarakat dan sebagainya? Kalau dalam studi ini, ilmu yang saya dapatkan nanti, yang pertama dulu akan saya bagi di tempat saya melayani, Pak. Dan bahkan bagi teman-teman pendeta, bahkan yang mahasiswa-mahasiswa teologi, di dalam berbagi ilmu akan semakin tambah juga pengetahuan kita. Itu akan tidak hilang jika kita membagi-bagikannya, baik di dalam pelayanan, baik kepada orang lain. Makanya dalam benak saya belajar ini ya pertama memang untuk diri, yang kedua untuk pelayanan, dan untuk berbagi untuk setiap orang. Mana tahu apa yang saya gumuli ini bisa juga membantu orang-orang yang menggumuli dalam hal yang saya kerjakan, yang saya cari ini, supaya semua orang merasakan manfaatnya, bukan saya saja yang merasakan manfaat saya bersekolah, orang lain dan sekitar saya juga. Itulah pergumulan saya di dalam mengambil studi ini, Pak. Karena memang jujur memang waktu S1 memang kalau Bapak lihat pun nilai-nilai saya itu kurang, dalam tanda kutip kurang serius memang dalam menggumuli. Dalam sekarang ini saya sudah bergumul, Pak. Wah, kalau dulu saya serius untuk berstudi S1, tidak akan capek seperti ini. Kenapa saya bilang seperti itu, Pak? Awal memang ini sudah jauh ceritanya, Pak. Tuntutan orang tua dulu, karena Bapak Sintua ya jadi pendeta, takut menolak orang tua, ikut-ikutan gitu, Pak. Terakhirnya yang saya bergumul mulai sekali setelah praktek berjemaat tingkat 1 sampai tingkat 3 itu ya dalam tanda kutip acu-acu, tapi tingkat 3 setelah bergumul di dalam jemaat, saya tidak malu menangis di kamar sendiri. Aduh Tuhan, inilah proses yang aku lalui di jemaat ini nanti. Disitulah saya menetapkan mulai hati saya untuk serius di dalam belajar pada saat itu, Pak. Hanya semester 1 sampai semester 6 nilai saya kurang bagus gitulah, Pak. Pun mulai semester 7 agak lumayan sedikit gitu, Pak. Oke, baik. Jadi nanti kalau memang ada keinginanmu supaya studimu itu berdaya manfaat kepada jemaat, masyarakat, dan sebagainya, tulislah apa yang mereka butuhkan. Mumpung kamu masih di jemaat. Sehingga lokus penelitianmu jemaatmu. Tidak perlu lagi mencari tempat penelitianmu. Itu jauh lebih bermanfaat karena kamu menulis dari apa yang kamu rasakan, apa yang kamu gumuli, dan itu akan menyumbang teologi baru kepada mereka. Jadi carilah secara pastoral tadi apa yang menjadi pergumulan jemaat yang layak ditulis menjadi tesis. Sehingga nanti itu boleh menjadi hadiahmu kepada mereka. Karena mereka menjadi bagian berteologimu. Makanya tesis itu adalah harus hadir dari realita, dari sebuah pergumulan, dari sebuah masalah. Lalu kita secara akademisi memberi masukan kepada masalah itu, diselesaikan secara metodologi, maka selesailah persoalan itu, lalu kita sumbangkanlah itu kepada mereka. Itu studi yang lebih baik. Jadi bukan asal mengambil sebuah topik yang di luar sana,
atau bahkan nanti kamu mencari penelitian ke tempat lain. Padahal ada jemaat sebagai sumber penelitian yang sangat aktual, yang tidak perlu membuat dana besar, penelitian besar. Tapi di jemaat itu kita bisa meneliti bebas, sebebas-bebasnya. Nah ini yang menjadi bermanfaat. Penelitianmu, tulisanmu, tesismu menjadi bagian berteologi bersama jemaat. Oke, semoga itu nanti bisa menjadi bagian proses berpikirmu untuk menulis tesis yang bermanfaat bagi jemaat. Oke, saya pikir sudah bisa saya simpulkan bagaimana nanti ke depan dalam persiapan studimu ya. Ada banyak hal tadi kita sudah bincangkan, karena studi S2 di samping tadi secara persiapan waktu, mental, spiritual, dana, kemudian arah berteologi kita, roadmap berteologi kita. Sebenarnya yang terakhir yang harus kita bincangkan ialah soal psikologi. Tapi kampus kita tidak menggunakan metode psikologi dalam rangka mempersiapkan mahasiswa S2. Mengapa? Karena studi S2 itu harus membutuhkan mental baja, daya juang yang besar. Karena dia masuk ke level yang lebih besar. Ada banyak orang stres dalam masa studi S2. Bisa dia tidak bisa melanjutkan, berhenti di tengah jalan. Karena studi magister teologi itu sebuah pergumulan yang besar. Jadi harus bersiap secara psikologi, mental, berjuang, supaya jangan main-main. Dan harus mampu bekerja di bawah tekanan. Kamu nanti ditekan oleh tugas krasis, tugas jemaat, tugas keluarga, tugas masyarakat, tapi juga tugas studi. Ini akan beban yang besar dan berat. Jadi secara psikologi, mental harus siap. Nah, kampus kita yang belum mempersiapkan metode itu untuk penyaringan mahasiswa S2. Kalau di kampus-kampus lain, misalnya di Jakarta, harus ada psikologi, tes psikologi dulu. Kalau tidak lulus psikotes, nggak bisa masuk. Saya dulu di Jakarta, ujian psikotesnya 12 jam, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lalu baru diumumkan siapa yang menang. Dari 5 orang kami yang ujian, hanya saya yang lulus secara psikologi. Lalu setelah itu baru diumumkan pengumuman semuanya. Jadi memang kita tidak punya itu. Tapi bukan berarti tidak mempersiapkan diri secara psikologi. Saya hanya mengingatkan bahwa beban mental untuk studi S2 berat. Nanti saya jumpa dengan orang, woi studi S2 ya bro, katanya. Bagaimana bro? Semua pikirnya kita sudah tahu semua. Maka harus siapkanlah kamu tahu semua. Bagaimana caranya? Baca buku. Belajar. Supaya kamu tahu. Baca buku supaya kamu tahu. Kamu harus lebih tinggi sedikit dari mereka. Kalau tidak, ngapain kamu studi? Itu makanya saya katakan tadi, kamu punya pengaruh nggak nanti kepada yang lain kalau sudah studi? Kalau tidak ada pengaruhnya, ngapain studi? S1 aja. Gitu. Tapi kalau sudah S2, pemikirannya bertambah, ide-ideanya bagus, dia menjadi solutif, wah itu keren kan? Tapi sudah S2, menyelesaikan masalah pun nggak tahu, dia ngapain studi? Ditertawai jemaat dia nanti. Percuma emang studi S2 katanya sama kita kan? Nah, jadi itu ukuran mental sama kita. Jadi siaplah, harus mental baja, sekali berperanglah, selesaikan sampai selesai. Oke, jadi demikianlah Erik. Inang baru apa? Baru ginting, Pak. Baru ginting. Anak kelas berapa sekarang? Baru umur 2,5 tahun sama 1 tahun, Pak. Wah, laki perempuan. Iya, Pak. Laki-laki perempuan. Oke, baguslah. Itu harus penyemangat ya dalam studi. Jadi, Iya, Pak. jangan nanti gara-gara mereka jadi terhambat studi. Memang banyak alasan nanti anak. Ya, semoga bisa di manajemen lah ya, anak-anak. Jangan lupa mengasihi anak dan istri. Wah, saya ini sedang studi. Jangan main-main, kalian jangan begitu. Ya, Pak. Ya, harus tetap mengasihi mereka, mencintai mereka walaupun kita sedang studi.
Karena mereka lah kita bisa studi kan. Kasih mereka yang akan terus mensupport kita. Tangisan anak itu juga nanti menjadi inspirasi untuk menuliskan. Ya, jadi jangan abaikan mereka karena mereka ada di sisimu sebagai malaikat penolongmu nanti. Lalu terakhir sekali jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Jangan belajar larut malam, tapi usahakanlah belajar siang hari. Jangan sampai jam 3 pagi mengerjakan paper, itu nanti bisa tamat magister tapi habis itu sakit, stroke, mati, ngapain? Jadi manajemenlah kesehatanmu, jangan sampai larut malam, kerjakanlah selagi masih siang. Supaya jangan larut malam. Malam itu harus istirahat, puding yang lumayan karena beasiswa kan. Jadi jagalah supaya jangan hanya belajar tapi nggak ada masuk ke otak nutrisi, nanti jadi stroke. Oke, demikian berakhirlah diskusi kita. Salam buat Ibu Nora ya, sama anak-anak. Sukses dalam pelayanan, juga sukses dalam studi. Lalu, saya mohon maaf karena dipercepat wawancaranya karena besok ada pelayanan penguburan kematian jam yang sama. Nggak mungkin nanti saya wawancara dari kuburan kan. Lebih baiklah sekarang kita lebih slow, lebih enak ya daripada besok kita dikejar waktu. Tetapi akan saya umumkan besok hasil wawancara kita. Nanti akan diakumulasi, lalu kami akan rapat untuk menentukan hasil-hasil kalian semua. Tentu mulai jam 8 besok kan masih ada ujian-ujian, ada lagi take home exam kan. Iya, Pak. Ditulis seperti tadi, tulislah apa yang menjadi pergumulanmu. Karena itu akan menentukan nanti roadmap penelitianmu ke depan. Oke ya? Baik, berakhirlah wawancara kita. Sebelum kita menutup, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena malam ini kami boleh berbincang dengan Erikson dalam rangka persiapannya untuk studi program Magister Teologi di STT Al-Ihsan Medan. Kiranya perbincangan kami akan menjadi petunjuk bagi kami mempertimbangkan kesiapan beliau untuk menjadi mahasiswa pascasarjana. Kami mohon supaya Tuhan memberkati dia dalam rangka persiapan jika nanti sudah terpilih menjadi salah seorang program pascasarjana. Engkau berkati dia dalam tugas pelayanan di tengah jemaat, klasis, bahkan sinode atau moderamen, dan berkati juga istri dan anak-anaknya supaya melalui mereka banyak inspirasi-inspirasi dalam karya-karya teologi yang akan dia tulis secara ilmiah. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami dan permohonan kami, karena Tuhan memberkati dan menolong kami melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Oke ya, salam ya. Oke Pak, salam Pak. Jua. Jojo Pak.